Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya Multiteknik Elektro Serang Banten. Saya akan membahas pertanyaan ya. Pertanyaan yang sudah masuk ke channel saya ya tentang masalah kompresor. Ya mungkin belum paham ya, ada yang belum paham masalah tentang matinya kenapa kompresor mati. Ya, ada yang belum paham dan ada juga yang sudah paham tetapi belum paham masalah perbaikannya gitu ya. Masalah perbaikannya. Dan kali ini, malam ini saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara mengetahui kompresor ini rusak atau tidak, dan sekarang dan selanjutnya bagaimana cara memperbaikinya ya, gitu. Oke, sekarang saya akan membaca sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan yang masuk ke channel saya yang ada di handphone saya ini ya. Yang ada di handphone saya ini. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya dulu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu ini pertanyaan di channel saya ya, yang masuk ke channel saya. Pertanyaannya tentang masalah kulkas ya, perbaikan kulkas. Maaf tanya mas katanya, kalau menghidupkan kompresor freezer R600 0,7 ampere pakai kapasitor berapa mikrofarad mas? Nah ini pertanyaannya ya, pertanyaannya yang masuk ke channel saya ini kelihatan ya. Nah kalau menurut saya untuk R600 ya, untuk R600 itu ukuran R600 untuk menghidupkan kompresor ya, freezer ya, itu 0,7 ampere itu termasuknya normal ya, termasuknya normal gitu kan. Jadi nggak usah pakai kapasitor lagi untuk menghidupkan ya, karena untuk freezer R600 itu kan ampernya emang gede ya, emang besar itu ampernya, memang besar. Itu tidak usah menggunakan kapasitor lagi, memang sudah ada kapasitor bawaannya. Nah kapasitor bawaannya itu biasanya 0,5 mikrofarad ya, 5 mikrofarad biasanya untuk kapasitor bawaannya, 5 mikrofarad. Dan itu bisa hidup juga, mungkin itu menghidupkan, bukan untuk menghidupkan ya, mungkin dia nggak mau start ya. Coba ganti aja dulu ya, ganti aja dulu dari overloadnya. Overload sih nggak masalah biasanya itu yang bermasalah itu relay ya, ataupun PTC itu yang sebelah sini ya, ini namanya PTC ya. Coba dicek dulu ininya ya, diperbaiki, digantilah, nggak apa-apa diganti. Biasanya bermasalah ini ya, biasanya bermasalah ini, PTC namanya, atau kata bahasa teknisinya relay ya, relay itu ini yang bermasalah. Dan untuk yang overload ya, overload itu namanya overload itu seperti ini ya, ini namanya overload ya. Kalau lihat overload secara fisik ya, lihat overload itu secara fisiknya, tinggal kita lihat aja dari sini ya, dari atas ini ya, yang hitamnya ini ya, yang hitamnya ini dilihat dari atasnya ini, dia kondisinya retak atau masih bagus gitu kan, retak atau masih bagus. Kalau kondisinya retak ya tinggal kita ganti ya kan. Bisa juga dengan tes pakai tester ya, skala buzzer ya, testernya plus di skala buzzer ya, skala buzzer yang salah, testernya plus yang di sini ya, yang negatifnya di sini, dibalik juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau testernya itu bunyi ya kan, kalau skala buzzer itu kan bunyi ya, itu kalau dibolak-balik juga nggak masalah. Kalau bunyi itu masih bagus ya, PTC overload ini masih bagus ya. Cek aja itunya dulu. Kalau misalkan udah tidak bunyi, berarti ini sudah tidak nyambung ya, ataupun memutus di dalamnya gitu. Itu untuk pengecekan overload ya, untuk pengecekan overload. Dan untuk pengecekan ini ya, relay, untuk pengecekan relay kita bisa membongkar ya. Di sini kita bongkar saja ya, dibongkar.
dilihat. Kalau enggak, kita caranya begini saja ya, seperti yang gampangnya saja, jadi kita copot ya, kita kocok-kocok di begini sambil kita dengarkan. Kalau misalkan ada suara kretek ya, pasti kita kocok-kocok gini, ada suara kretek, itu biasanya biasanya si relay ini ataupun PTC ini dia sudah rusak ya, wajib diganti ya, wajib diganti. Ini untuk PTC ataupun overload ya, wajib diganti. Kita gini-giniin saja, kalau misalkan masih tidak ada bunyi, masih bagus ya, gitu. Dan untuk kapasitornya ini ya, tadi kan menghidupkan kompresor freezer ya, ampernya 0,7 ampere, pakai kapasitor berapa mikro. Nah, pakai kapasitornya aja sudah bawaannya saja ya, bawaannya itu biasanya 5 mikrofarad ya, bawaannya biasanya 5 mikrofarad. Kasih aja sebegitu. Itu mungkin dia nggak bisa start, nggak bisa hidup karena kapasitornya itu sudah melemah ataupun kapasitasnya sudah mengurang ya, sudah mengurang. Kita ganti saja kapasitornya yang biasanya kotak ya, kotak kecil hitam ya, kotak kecil hitam itu biasa kapasitasnya 4 mikro sampai 6 mikro ya, 6 mikrofarad ya biasanya untuk kapasitor freezer ya, 6 mikrofarad gitu. Kita cek aja dulu itunya, ganti ya kalau nggak bisa start, soalnya dia di sini bacanya 0,7 ampere katanya ya, 0,7 ampere. Nah, kapasitornya berapa? Nah, kalau standarnya segitu ya, 5 mikrofarad ya standarnya gitu. Coba ganti saja itunya ya, kapasitornya. Mungkin kapasitornya yang sudah melemah ataupun kapasitasnya sudah mengurang kapasitasnya ya. Oke. Dan sekarang saya membahas lagi untuk pembahasan, Bang, kalau misalkan pakai kapasitor 8 mikrofarad untuk menghidupkan kompresor ya, kompresor macet 8 mikrofarad itu kuat enggak gitu ya? No. Ya. Enggak kelihatan ya? No. Ya. Ini pertanyaan yang ada di channel saya ya. Pertanyaannya di channel saya. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi di sini kelihatan. Itu kapasitor pakai 8 mikrofarad. Nah, kalau kemungkinan kalau untuk pakai kapasitor 8 mikrofarad itu untuk menghidupkan kompresor macet itu tidak akan kuat ya. Minimal itu 25 ya, minimal 25 mikrofarad minimal. Baru bisa, misalkan ini macet nih. Macet. Kita hajar ya, kita tembak start paksa ya, namanya start paksa pakai 8 mikrofarad itu tidak akan kuat ya, tidak akan kuat. Tetapi dia kuat minimal pakai 25 mikrofarad ya, minimal itu baru bisa kuat. Itu pun kalau di sini ya si dalamannya itu masih belum parah ya macetnya. Kalau sudah parah tidak bisa lagi ya, sudah tidak bisa lagi. Salam kenal, oke, salam kenal juga, sama-sama dari Serang ya, salam kenal. Bro, wih, Mas Bro katanya, Mas Bro, kalau kapasitor tetap dipasang bahaya nggak untuk setelah ditembak, setelah penembakan, setelah terpaksa? Nah, ya, kelihatan, bahaya nggak? Jangan ya. Jangan tetap dipasang. Itu kapasitor itu hanya untuk start pertama aja, untuk menghidupkan si kompresor ya. Jangan selalu dipasang, karena kalau selalu dipasang itu kan pakai kapasitornya 25 mikrofarad ya minimal ya. Minimal 20 mikrofarad, 25 mikrofarad ya. Itu jangan selalu tetap dipasang, jangan. Itu hanya start pertama aja. Karena kenapa? Jangan dipasang karena ampere. Kalau pakai kapasitor 25 mikrofarad ya, 25 mikrofarad, maka ampere pun 1,0 ya, 1,2 ya, 1,2 ampere. Nah, sementara untuk kompresor maksimal itu 1,1 ya,
Ya, normalnya untuk freezer ya, kompresor freezer itu normalnya normalnya itu 0,9 sampai 1,0 ampere ya. Hati-hati, awas. 0,9 itu standarnya 0,9 ya, awas, hati-hati tuh ya, jangan selalu dipasang ya. Kalau sudah bisa start ya, sudah putar dan di sini ada tekanannya ya, di sini ada tekanannya, sudah lepas lagi gitu kan. Itu kan hanya start pertama aja ya kan? Itu sudah lepas lagi aja kapasitornya dan semulakan lagi ke awal, nanti insya Allah bisa lancar lagi. Tapi jangan sampai salah nih ya, untuk kapasitor, untuk oli setelah bisa hidup kompresor, oli jangan sampai tidak dicek, harus dicek ya olinya. Jadi cara mengecek oli itu dibalikin ya, dibalik, dimiringkan, dikuras lah ya, dimiringkan, awas pakai gelas ya, pakai gelas plastik, dimiringkan. Nah, lihat dulu olinya, takarannya satu gelas plastik ya, satu gelas kecil, satu gelas aqua kecil ya, takaran satu gelas aqua kecil. Jadi harus wajib gitu ya, jangan terlalu penuh. Misalkan aqua gelas segini ya, satu gelas aqua kecil segini ya, segini. Nah, jangan full ya, agak sedikit dikurangin lah gitu ya. Itu takaran oli ini kompresor ya, takaran oli kompresor itu. Nah, setelah kalau misalkan kurang ya, kita tinggal kasih lagi ya, tambahin oli. Kalau sudah mencukupi, tinggal kita masukkan lagi olinya ya, itu. Dan ada lagi nih ya, numpang tanya bosku. Numpang tanya bosku ya tuh ya, numpang tanya bosku, kalau kompresor dicolokin ke listriknya langsung putus sekringnya seperti listrik konslet. Nah, apa kompresor ini kira-kira masih bisa diperbaiki? Maksudnya gitu ya pertanyaannya, setelah dicolokin ke listrik dan listriknya langsung putus sekringnya ya, arus listriknya langsung putus ataupun langsung jeplak ya, langsung jeplak. Nah, itu kendala dari kompresor. Apakah masih bisa diperbaiki katanya kan ya? Nah, ya bisa ya, sebetulnya bisa, tapi kita lihat dulu ampernya ya, ampernya itu ada berapa gitu kan, ampernya ada berapa. Kalau misalkan ampernya itu kalau dicolokin langsung jeprek ya kan, langsung jeprek, itu bisa jadi konslet sebetulnya ya, sebetulnya bisa jadi konslet. Kalau langsung nih, misalkan nih kompresor kulkas kita nih ya, kulkas kita colok langsung jepret, tidak ada jeda ya, tidak ada jeda, colok langsung jepret listrik ya, listrik rumah langsung jepret, tidak ada jeda. Memang berarti itu memang bisa disimpulkan itu konslet ya, kompresornya konslet. Tetapi kalau ada jeda ya, kalau ada jeda, misalkan colok ini selama beberapa detik, misalkan 1 2 3 4 5 cetek, mati ininya, itu bisa jadi kompresor macet ya, itu masih bisa diperbaiki ya, ingat ya itu. Dan ada lagi pertanyaannya, Bang, coba sih Bang bikinkan tutorial ataupun bikin konten yang cara ngecek kompresor kulkas macet ataupun konslet tanpa tang amper. Nah, pertanyaan yang bagus, tanpa tang amper konslet apa tidak? Yang tadi ya, yang saya bahas tadi itu ya, saya bahas tadi nih. Jadi begini ya, jadi begini, untuk ngecek kompresor ya, untuk ngecek kompresor tanpa tang amper, tanpa alat ya, tanpa alat, untuk mengecek kompresor tanpa alat, ingat, tanpa alat, dengan tangan kosong ya. Gimana cara ngeceknya? Oke,
kita colokkan aja ya. Kita masukkan ke listrik kabel manual ya, manual. Kita colokkan ke sini ya, ke dua kutub ini, satu ke overload, satu ke relay, dan kita colokkan ke listrik. Kalau ini dia langsung ceplak ya, langsung kita colokkan ke listrik, langsung ceplak listriknya ya, listriknya langsung ceplak, listrik rumahnya langsung ceplak ya. Itu bisa dipastikan ini konslet, tidak ada jeda. Oke, tidak ada jeda. Itu bisa dipastikan ini konslet ya, kompresor ini konslet. Tetapi jika kita colokan nih, colokan ada jeda 1 2 3 4 5, cetek di sininya ya, overloadnya memutus ya. Ini overloadnya memutus, ada jeda ya. Itu bisa dipastikan kompresor macet. Tetapi kalau tidak ada jeda, dipastikan kompresor konslet. Oke, paham ya sampai sini? Itu tidak usah menggunakan tang ampere ya, tidak usah menggunakan tang ampere. Gitu. Untuk pembahasan kali ini oke, sampai di sini saja mungkin ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pengecekan kompresor ya, untuk pengecekan kompresor. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanya di kolom komentar ya, tanya di kolom komentar di bawah ini ya, di kolom komentar di bawah ini silahkan bertanya, dan silahkan pertanyaan. Nah, nanti saya bahas seperti ini ya, nanti saya bahas seperti ini, saya jawab seperti ini ya, untuk membahas kompresor kulkas. Nah, nanti kalau sekiranya ada pertanyaan lagi ya silahkan saja ya, tuliskan di komentar ya. Tapi jangan lupa ya, kalau untuk lebih dalam lagi silahkan di like, dan di like sini kayak gini, dan klik like ya, dan tentunya subscribe ya channelnya, di subscribe channelnya itu untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang kerusakan kompresor kulkas. Kita bahas kompresor kulkas aja ya, kita bahas kompresor kulkas ataupun bahas kulkas lah, pendingin ya, bahas pendingin ya. Untuk pertanyaannya seperti itu saja ya, silahkan nanti saya akan baca ya semuanya yang ada di sini ya, semuanya ada di sini ya. Banyak sekali itu, banyak sekali. Pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali ya. Tetapi ada yang sudah saya jawab di sini ya. Ada yang sudah saya jawab di sini ya. Pertanyaan banyak sekali, ada yang sudah saya jawab, dan yang belum terjawab ya mohon maaf, nanti lain waktu saya jawab ya. Semua saya kontrol di sini ya. Pertanyaan-pertanyaan channel saya ini semua saya kontrol di sini. Tidak menggunakan laptop, hanya menggunakan bermodal HP saja. Ya, bermodal HP. Saya kontrol di sini pertanyaan-pertanyaannya, dan nanti saya jawab dengan sebuah konten. Ya. Saya jawab dengan sebuah konten seperti ini. Ya, pokoknya intinya kalau yang ingin bertanya, silahkan bertanya dan nanti saya akan menjawabnya. Ya, nanti pertanyaan teman-teman di sini ada di sini ya. Ada di sini. Nah, ya kan? Ada di sini. Nanti saya jawab ya, saya jawab dengan sebuah konten. Oke. Paham ya? Silahkan bertanya ya. Tapi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa like and subscribe. Like and subscribe. Oke. Tuh. Oke. Untuk pembahasan kompresor kali ini ya, untuk tadi udah berapa kali ya, berapa pertanyaan yang diajukan dan berapa jawaban yang saya ajukan, yang saya jawab, sudah saya jawab ya. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat, dan silahkan yang ingin berkomentar ataupun bertanya lagi silahkan ya, cantumkan komentarnya ataupun tulis di komentar, di kolom komentar, tulis saja. Oke, sampai di sini saja ya mungkin konten video kali ini untuk pembahasan kompresor, dan sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Terima kasih.